selanjutnya kita akan dengerin satu present dari speed dari Kodani. Dia akan membagikan sedikit ilmu. Buat saya sih ilmu ya. Jadi kita untuk mengupgrade ilmu kita untuk lebih lanjutnya ke depan. Untuk tanpa menunggu lama, silakan Pak Kodani untuk memulainya. Oke, tepuk tangan untuk Kodani. Oke, thank you Damai. Saya share screen dulu ya. Oke ya, teman-teman, hari ini saya nggak bicara tentang produk, saya nggak bicara tentang hal lain, saya coba cerita tentang kekuatan mimpi. Jadi kita tahu bahwa di Atomi itu sering banget ya kita disuruh bermimpi terus itu untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Sebetulnya yang istilah the power of dreams itu mungkin untuk Pak Gandhi juga ingatnya bukan ke Atomi ya, Pak Gandhi ingatnya ke Honda ya. Jadi the power of dreams ini juga dipakai oleh pendiri Honda, Soichiro Honda. Tapi di sini tuh bedanya itu dia justru mengingatkan orang untuk bermimpi, ditawarkan mimpi ya. Jadi yang ditawarkan Honda ini adalah seperti ini. Pahami bagaimana perasaan orang-orang, lalu sajikan produk kita. Jadi produknya Honda disajikan dan disuruh orang mengiyakan bahwa ini sebetulnya mimpi. Ya, bukankah ini sesuatu yang Anda inginkan? Kamu tidak tahu apa itu, tapi entah bagaimana kamu terus ingin memilikinya. Jadi ini konotasinya adalah mimpinya sebetulnya mimpi Honda, tapi ditawarkan ke kita. Nah, yang beda dengan kita, nah di Atomi itu juga kita seringkali mendengar kata mimpi ya, mimpi. Yang pasti itu ini paling sering kita dengar dari CEO kita, Mr. Pak Hanggil, bermimpilah dengan jelas dan itu akan menjadi kenyataan. Nggak cuma di sini ya teman-teman, Atomi itu berbicara tentang mimpi. Kalau teman-teman ingat, tiap hari, dan tadi juga kita barusan buka dengan Waktu Atomi, di situ juga ada yang berhubungan dengan mimpi, yaitu kita diajak untuk menciptakan visi. Visi itu sama aja dengan mimpi ya, mimpi masa depan. Dan setelah bermimpi, kita diajak untuk mengikuti keyakinan bahwa itu kita dapat capai. Belum nggak cukup di situ, mimpi juga dimasukkan di Atomi dalam hal untuk mencapai tujuan hidup. Teman-teman pasti familiar dengan ini, ya. Buku skenario kehidupan, di dalamnya kita ingat, kita diminta untuk bermimpi setinggi-tingginya ya, ke bulan, mentok-mentok jatuhnya ke bintang katanya ya. Kemudian dilanjutkan lagi petunjuk untuk kita gimana mimpi yang baik ya. Kita diingatkan bahwa kita itu kalau misalkan masih nggak tahu kita mimpinya untuk apa, kita diminta untuk selalu bermimpi untuk keluarga ya. Di sini juga dari Mr. Pak Hanggil ya, semua itu kita diarahkan ke mimpi. Jadi apa sih itu mimpi? Teman-teman, ini hasil search saya ya di Google. Untuk informasi teman-teman, saya juga background-nya bukan psikologi atau apa, cuma untuk saya itu untuk bisa jalanin sesuatu itu buat saya lebih afdol kayak kalau saya tahu alasannya. Jadi inilah definisi mimpi yang saya dapat. Mimpi selain mempunyai arti sebuah pengalaman alam bawah sadar yang kita alami ketika tertidur, juga dapat diartikan sebuah keinginan, kemauan, atau cita-cita yang ingin kita raih di masa mendatang. Nah, kenapa sih kita perlu bermimpi? Macam-macam ya, tapi untuk saya itu saya perlu bermimpi karena saya yakin hidup ini harus bermakna dan juga harus jadi berkat untuk keluarga, tercinta, dan banyak orang. Setiap orang punya alasan bermimpi, itu beda-beda. Nah, sekarang, waktu saya mulai jalanin Atomi, saya juga agak bingung ya, masa sih kalau kita mimpi dengan jelas, mimpi kita jadi kenyataan.
Tapi setiap kali kita ikut event-event di Atomi, kita dengar videonya Mr. Pak Hanggil dengan begitu yakin mengatakan bahwa kita memang harus bermimpi dengan jelas. Dan dia yakinkan kita bahwa mimpi itu pasti akan jadi kenyataan kalau kita bermimpi dengan jelas. Itu menyebabkan saya bertanya-tanya, apa benar? Ya, karena background saya bukan psikologi, akhirnya saya coba cari tahu. Mudah-mudahan benar ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang background-nya psikologi, bisa lebih jelaskan apa benar atau enggak. Tapi inilah yang sementara ini saya dapatkan. Ya, penjelasan dalam tanda kutip ilmiah bagaimana mimpi yang kita yakini bisa menjadi kenyataan. Ya, saya sebelum buat presentasi ini, saya nonton beberapa video di YouTube. Salah satunya ini The Miracle of Your Mind dari Nightingale. Mungkin teman-teman nanti bisa tonton sendiri. Ini cukup panjang. Tapi setelah search di Google, saya baru tahu bahwa pikiran kita itu terbagi dua. Ya, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang masuk pikiran sadar adalah kemauan, analisa, dan keputusan. Semuanya itu kita lakukan dengan sadar. Nah, selain pikiran sadar, ternyata yang lebih besar dari pikiran sadar adalah pikiran bawah sadar. Jadi kalau pikiran sadar katanya cuma 10%, sisanya itu pikiran bawah sadar. Tapi pikiran bawah sadar ini luar biasa ya. Yang masuk kategori pikiran bawah sadar itu adalah keyakinan, nilai-nilai atau konsep diri, identitas kita, rasa percaya diri, kebiasaan, emosi, dan yang negatif itu ada di sini adalah resistensi untuk berubah. Kenapa itu saya kasih merah? Karena pikiran bawah sadar yang ini kalau bisa kan kita hilangkan ya. Sementara yang atas, sebetulnya di atasnya itu adalah warna hijau. Jadi saya berharap bahwa ini itu nanti kita bisa rubah, karena pikiran bawah sadar itu autopilot ya teman-teman. Kalau pikiran sadar itu kita bisa rubah, nggak mau kita pokoknya lagi nggak mau gitu ya. Tapi pikiran bawah sadar itu tanpa kita mikir, karena itu masuk misalkan keyakinan, tanpa kita pikir gitu kita jalankan. Ya. Dan di antara pikiran sadar dan bawah sadar ini, saya baru tahu ada yang namanya sistem pengaturan retikuler. Bahasa kerennya itu reticular activating system. Apa itu? Ternyata itulah bagian dari otak ya. Bahasa Inggrisnya itu reticular activating system, disingkatnya itu RAS. Ternyata itu memainkan peranan penting dalam kemampuan kita untuk mencapai tujuan. Jadi dia juga berfungsi sebagai pintu gerbang antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan semakin saya baca, saya baru ngerti bahwa RAS itu jadi alat penting untuk mencapai tujuan. Pertama adalah ternyata kita dapat dengan sengaja memprogram sistem pengaktifan retikuler dengan memilih pesan yang tepat yang kita kirim dari pikiran alam sadar kita. Ya, misalnya kita dapat menetapkan tujuan atau mengatakan afirmasi atau memvisualisasikan tujuan kita. Kedengaran familiar ya teman-teman? Ini cocok dengan apa yang CEO kita bilang. Ya, kita tetapkan tujuan, mimpi kita, kemudian kita katakan pada diri kita bahwa kita pasti bisa. Ya, bahkan Napoleon Hill juga mengatakan bahwa kita dapat mencapai tujuan realistis apapun jika kita terus memikirkan tujuan itu dan berhenti memikirkan pikiran negatif apapun tentangnya. Jadi kalau kita terus berpikir bahwa kita nggak bakal nyampe, itu alam bawah sadar kita akan mengiyakan dan kita tidak akan mencapainya. Kedua, faktanya yang lebih hebat lagi, ternyata sistem pengaktifan retikuler kita tidak bisa membedakan antara realitas peristiwa nyata dan realitas sintetis. Dengan kata lain, cenderung percaya pesan apapun yang kita berikan. Jadi ini nyambung juga ya dengan apa yang CEO kita selalu bilang. Kita bisa mimpi apa aja, ya. Kita program otak kita bahwa semuanya itu bisa. Ya, mungkin kalau teman-teman selalu sering ikut SA, selalu yang peribahasa Mr. Pak Hanggil tentang buah delima itu. Begitu kita suruh bayangin delima, air liur kan keluar kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Ini juga
ilustrasinya adalah bayangin misalkan kita mau pidato, atau sekarang lah ya, saya sekarang bicara untuk teman-teman, saya juga pakai latihan ya teman-teman. Dengan latihan itu saya memvisualisasikan bahwa saya sedang memberikan speech ini, dan inilah hasilnya, saya bisa jalankan ya lumayan lancar lah ya teman-teman ya. Itu adalah gimana caranya RAS bekerja. Jadi bahkan dari buku self-help klasiknya tahun 60 dari Dr. Marcel Mars, ini membahas yang sejenis tapi dia pakai istilah yang beda, tapi prosesnya sama. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat gambaran yang sangat spesifik tentang tujuan kita dalam pikiran sadar. Karena ini kan pikiran sadar itu kita sengaja mikirin ya. Kita pikirin bahwa 5 tahun yang kemudian ke depan kita mau capai mastership apa, 10 tahun imperial atau apa gitu ya. Kemudian RAS ini akan meneruskan ke alam bawah sadar. Dan dia akan memfilter semua informasi yang relevan, kemudian ditanamkan ke otak kita, sehingga lama-kelamaan ini masuk ke alam bawah sadar, sehingga secara otomatis apapun informasi yang berhubungan itu dengan target tujuan itu akan disimpan, yang lain lewat. Ya, jadi dengan secara konsisten kita memprogram RAS dengan tindakan positif, kita yakin bahwa mimpi kita akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan bertransformasi menjadi yang tadi ya, yang kita lihat apa aja masuk ke kategori alam bawah sadar, menjadi keyakinan, nilai-nilai, rasa percaya diri, kebiasaan yang mengarahkan semua tindakan kita menuju tercapainya impian-impian kita. Dan juga memudahkan kita untuk menghilangkan sifat resistensi untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi karena semua sudah masuk ke alam bawah sadar, secara otomatis segala tindakan kita pasti mengarah pada tercapainya mimpi-mimpi kita. Jadi inilah yang saya senang sekali bisa menemukan ini informasi bahwa apa yang disampaikan CEO kita itu benar-benar ada dasarnya, ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita udah miliki mimpi, kita pasti sukses? Belum tentu ya teman-teman ya. Kita lihat apa sih kemungkinan yang menghambat. Now, the biggest enemy of success, I would say there's probably 3 enemies of success. Yeah. The first big enemy is the comfort zone. But the comfort zone is where people become comfortable doing what they're doing, and they don't like to change. So there's tremendous resistance to change in our society. 80% of the population finds reasons not to change, even if the change can be positive or beneficial. The second thing that holds people back is what is called learned helplessness. This is where people feel, I can't do it. I cannot make a change because of the economy, because of the world, because of my company, because of my childhood. They are always thinking about excuses or reasons why they cannot change, why they cannot do something new or different. And the third enemy is what we call the path of least resistance, which is always looking for an easy way to achieve a result. But nothing worthwhile can be achieved easily. Everything worthwhile requires a long period of hard work with many failures along the way. So what do? Do you become discouraged? Do you quit? No, you just persist. You never know how one act of persistence can be what breaks through. You never know which one it will be. So you find successful people just always persist, because it could be just one more. If the first thing you do in the morning is you eat a live frog, you will have the satisfaction of knowing that that's the worst thing that can happen to you all day long, is eating a live frog. Well, the live frog is your biggest and most important task. And if you start every day by doing your biggest and most important task completely, then you start your day off with tremendous energy. And all day long, you will be more productive. All day long, your mind will be sharp. You'll have more energy. Oke, jadi itulah 3 hambatan yang bisa
menghambat kita dalam mewujudkan mimpi mencapai sukses dalam hidup. Jadi yang pertama zona nyaman, kedua ketidakberdayaan terpelajar, dan jalan dengan perlawanan terkecil. Nah, 3 ini sebetulnya bisa dikategorikan dalam satu hal yang istilahnya baru lagi buat saya, yaitu mental block. Mungkin teman-teman pernah dengar mental block apa? Mental block kalau bahasa Indonesia itu blok mental. Jadi blok mental adalah hambatan psikologis atau pola pikir membatasi yang mencegah kita menyelesaikan tugas-tugas penting dan mencapai kesuksesan. Blok mental adalah penghalang tak terlihat yang menghalangi produktivitas kita, yang membuat kita tidak bisa atau tidak mau melakukannya. Jadi saya juga sekarang sedang selalu lakukan ini ya, ngecek apakah saya juga kena masalah blok mental. Contoh blok mental dari ini, selalu bilang nggak bisa, nggak tahu, nggak ngerti, padahal belum kita coba. Selalu takut gagal dan tidak berani mencoba. Ya, ciri-cirinya kita punya blok mental. Pertama, kita punya self-doubt. Jadi kita selalu meragukan diri sendiri padahal kita belum coba. Kemudian comparison, saat kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, indecision and uncertainty. Kita kata bingung, kita mau ngapain sih sebetulnya dalam hidup. Yang keempat, fixed mindset. Merasa kita udah mentok, kita nggak mungkin bisa nambah kemampuan kita, apapun kayaknya nggak bakal bisa. Ya, padahal itu kalau selama kita ada kemauan, semuanya masih mungkin. Jadi tips mengatasi mental block itu sebetulnya seperti ini aja ya. Yang penting berani mencoba. Kayak tadi, saya salut Pak Gandhi, berani coba, dan ternyata hasilnya luar biasa. Mungkin juga Pak Gandhi nggak membayangkan kan bahwa itu bisa lancar seperti tadi. Ya, dan kalaupun kita gagal, kita harus yakin bahwa gagal itu bukan akhir dari segalanya. Ya, kita juga harus sadar bahwa ketakutan kita belum tentu pasti terjadi. Jadi kalau kita pertama kali presentasi, kita selalu mikir, aduh kalau gagal diketawain orang ya. Belum tentu ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa kita juga selalu merasakan siapapun yang berani presentasi di grup ini kan nggak pernah ada yang diketawain kan. Ya, jadi nggak usah khawatir untuk punya ketakutan berlebihan karena itu belum tentu terjadi. Kemudian jangan pernah nunggu untuk mulai mencoba. Dan ini yang saya selalu mulai coba ya. Saya selalu menghindari ucapan kata sulit. Ya, mungkin teman-teman selalu ditanya ya, jalan anatomi gampang nggak atau apa susah sih? Yang sering kita jawab adalah sulit. Ya, dengan saya percaya bahwa kalau kita bilang apa-apa itu sulit, itu adalah pesan yang kita sampaikan ke alam bawah sadar kita bahwa itu sulit. Ya, seperti yang tadi diuraikan, kalau kita selalu bilang sulit, jadilah sulit. Ya, jadi cobalah gantikan kata sulit itu, enggak kok nggak sulit, tapi itu penuh tantangan. Jadi dengan kita katakan penuh tantangan, otak kita juga kita latih untuk mencari solusi. Kalau kita bilang sulit, itu mental block-nya itu bekerja bahwa, oh iya, udah pasti sulit. Ya, jadi kemungkinan kita dapat solusi semakin kecil. Tapi kalau kita bilang otak kita, ini challenging banget, ya, yakinlah bahwa dengan kita bilang challenging banget, pintu solusi akan jadi terbuka. Ya, ini saya kasih contoh ya, bagaimana orang-orang berprogram ras dengan baik. Saya sangat mengagumi Bapak satu ini, Pak Mike. Ya, kenapa? Ini contoh orang yang sangat konsisten. Ya, dia saya lihat memprogram rasnya dengan baik. Mungkin teman-teman yang sering buka YouTube tahu ya, ini kayaknya nggak pernah dalam satu hari Pak Mike nggak posting materi YouTube. Ya, dan saya juga merasakan luar biasa ya bikin konten YouTube itu, walaupun cuma 3 menit persiapannya itu berat ya. Bikin presentasinya, ngerekamnya segala macam. Tapi saya lihat Pak Mike itu tiap hari bisa 1, bisa 2 ya. Dia dengan konsisten melakukan posting ini. Dan saya juga percaya bahwa sebetulnya nggak mudah, tapi yang dilakukan Pak Mike itu adalah bagian dari memprogram alam bawah sadar dia bahwa ini adalah hal yang baik yang dia lakukan,
Karena dengan konsisten dia memberikan masukan-masukan lewat YouTube-nya, ya pola pikirnya juga tetap terjaga untuk terus meyakinkan dia bahwa target dia mencapai Imperial Master itu pasti akan tercapai. Ya, kemudian panutan saya lain lagi ini adalah dari 4 darah. Ini juga sama ya, secapek apapun mereka konsisten lakukan Zoom. Ya, jadi teman-teman semua kita pasti punya cara untuk gimana kita memotivasi dan memberikan energi ke otak kita supaya otak bawah sadar kita juga mengaminkan semua apa yang kita inginkan, apa yang inginkan kita mimpikan dalam hidup kita. Ya, kita sering mendengarkan ini ya, jangan cuma dipikir aja, tapi pikiran itu robahlah menjadi kata-kata, kata-kata robahlah jadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter, akhirnya karakter kita bisa rubah menjadi arah kehidupan. Ya, nah setelah tadi panjang lebar, sekarang kita bertanya, gimana jalan ini di Atomi? Ya mungkin teman-teman nggak sadar ya bahwa semua itu udah dikasih tahu ya sama Atomi. Inilah jawabannya. Life skenario, ya. Kemudian daily effort. Kalau kita jalankan ini setiap hari, otomatis kan tiap hari kita ngasih asupan ke alam bawah sadar kita bahwa ini akan membiasakan diri kita untuk mengarah ke tujuan hidup. Ada lagi 8 step to success, ini juga sama. Ya. Kemudian yang paling penting ini, success system yang telah disediakan Atomi. Ya, setiap hari kita jalan ini, tiap ada Success Academy kita hadir, lagi kosong kita ikut online seminar, kemudian kalau ada kegiatan di Education Center kita ikut, one day seminar kita ikut, ketemu lagi Success Academy kita ikut, terus aja ya. Sehingga kita, otak kita selalu mendapat asupan yang baik. Ya, sehingga apa yang kita perlu untuk merubah pikiran menjadi arah kehidupan lebih tertata. Nah, ini kesimpulannya. Jangan takut nulisin mimpi ya. Saya juga terus terang baru berapa SA sebelum ini baru berani nulis mimpi saya. Ya, dan ternyata memang mimpi itu kalau kita tuliskan memotivasi kita ya lewat alam bawah sadar yang mulai terbentuk untuk berusaha dengan cara apapun agar mimpi kita tercapai. Ya, kemudian cara mudahnya adalah masuklah dalam sistem sukses Atomi, tapi jangan cuma masuk, tapi konsisten jalankan seluruh sistem sukses Atomi. Kemudian selalu waspadai dan atasi setiap ada gejala blok mental, ya. Kemudian jangan menyerah dan nikmati setiap proses. Dan ini yang paling penting, jangan lupa berdoa. Bahwa semua selalu dalam doa. What is your dream? When we are sleeping, people on the other side of the world begin their days full of dreams for their loved ones. With conviction that Atomy will make dreams come true. A system that will make our dreams come true. A system that will allow us to live the life we want. A small beginning that started with a dream for one's family. Now, a dream shared with members around the world. Together, as one. Going beyond age, gender, nationality, and culture. Working together and running towards our dreams. Through strict, thorough quality control. Absolute quality, absolute prices are provided to the world as a promise to support the pursuit of dreams.
what is your dream? Where dreams are born, where dreams come true. Atomy exists for your dreams. Oke, teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi teman-teman dalam kita menjalankan atomi dan mencapai mimpi-mimpi kita. Terima kasih, teman-teman. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa. Wow, the power of dream, luar biasa Ita ya. Kasih tepuk tangan coba dari sore hari ini, luar biasa. Ini isinya benar-benar daging banget ya, daging banget, nyenangin banget. Si Pak Hanggil, ada yang pernah baca tentang profilnya Pak Hanggil ya. Pak Hanggil di profilnya itu dibilang Mongsang. Mongsang itu adalah sang pemimpi. Dia dikatakan seperti itu loh. Nah, Mongsang itu berarti sang pemimpi. Dan kita pun juga sama. Kita adalah sang pemimpi. Dia bilang, Pak Hanggil pernah bilang, terus ceritakan mimpi kita setiap hari. Dia bilang gitu. Terus jangan, kita tuh bisa menciptakan kesusahan kita sendiri, dia bilang gitu. Jangan bosan. Mungkin orang lain berkata kita gila gitu. Tetapi jangan takut dibilang gila, kata Pak Hanggil juga bilang. Benar ya, Kodani, ya luar biasa. Jadi kita mau ubah mindset kita. Terus disiplin dan terus satu lagi, terus imanin apa yang kita mimpikan. Terus imanin, kita pupuk semuanya. Dan pasti akan tercapai seperti moto atomi aja dikatakan di akhirnya ayo bisa. Nah itu teh artinya teh berarti teh ayo kita semua pasti bisa kita mencapainya. Bener nggak Ita ya? Oke, Ya, bener ya, benar banget sih ya. Iya, luar biasa, power banget ya, daging banget Ita isinya ya. Tebal, berisi. Oke, terima kasih Kodani untuk berbagi upgrade-kannya untuk kita supaya kita lebih up lagi di atomi ya.